Insya Allah siang hari ini kajian kita akan diisi oleh Ustadzah Halidah Kudah dengan materi yang insya Allah akan disampaikan konsep indah rumah tangga sunnah, ya, hak istri atas suami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadzah Halidah Kudah sudah berada di tengah-tengah kita. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan, insya Allah siang hari ini bertugas sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan kepada Ustadzah Halidah Kudah. Tafadhali Ustadzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف حالكن أمهاتي في الله؟ Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian parenting online Raudatus Shalihat. Insyaallah kita akan membahas lanjutan ya. Qadarullah masyafa'al, ini udah lama sekali ya. Lanjutan dari kitab Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang hak suami atas istrinya. Sekarang kita akan membahas sebaliknya tentang hak istri atas suaminya. Baik. Sebelumnya ya perlu kita ketahui juga dalam Islam ya semua hak wanita itu diatur. Jadi apapun hak-hak wanita dalam syariat itu sangat lengkap ummahat. Jadi bukan hanya hak istri atas suaminya, ya bukan sebagai istri saja, tapi banyak hak ya. Di sini Ana ingin menyampaikan ya sebagai pengetahuan kita sebagai wanita ya, masya Allah Islam itu sangat memuliakan. Ya di sini ragam hak yang wajib ya ditunaikan oleh pihak terkait di sekitar kita ya, baik itu keluarga, siapapun ya. Ada banyak hak sebagai perempuan itu. Yang pertama, hak hidup. Ya. Wanita itu memiliki hak untuk hidup. Kemudian yang kedua, hak belajar ilmu. Kemudian yang ketiga, hak untuk hidup merdeka. Kemudian yang keempat, hak dimuliakan. Kemudian yang kelima, hak ukhuwah Islam. Yang keenam, hak persamaan. Maksudnya di sini untuk laki-laki dan perempuan kecuali
hal-hal yang dikhususkan untuk para lelaki dengan bimbingan syariat. Kemudian hak ketujuh, hak untuk beribadah, mengamalkan ya segala bimbingan agama dalam semua bidang. Ya, selama tidak ada pengkhususan bagi laki-laki ataupun pelarangan bagi perempuan. Kemudian kita juga punya hak waris, ya. Kemudian kita punya hak nafkah. Kemudian kita punya hak memiliki harta pribadi dan menggunakannya pada perkara mubah atau syar'i. Kemudian kita juga punya hak sebagai seorang ibu. Kemudian hak sebagai seorang istri. Kemudian hak sebagai seorang anak, ya. Kemudian hak sebagai seorang kerabat, ya, seperti misalnya kita jadi saudari, sepupu, keponakan, bibi atau nenek, ya, dan lain-lain. Yang penting kerabat, ya. Kemudian hak sebagai tetangga. Kita juga punya hak sebagai muslimah. Kemudian hak sebagai anak yatim. Kemudian hak sebagai janda sebatang kara, ya, yang ditinggal meninggal suaminya. Kemudian hak sebagai wanita yang dicerai oleh suaminya. Kemudian yang terakhir hak sebagai istri yang dimadu atau dipoligami, ya. Ini hak-hak wanita yang harus ditunaikan oleh orang-orang terkait, maksudnya yang di sekitar kita, seperti itu. Nah, dari semua hak yang sudah tadi Ana jabarkan, ummahati fillah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ada hal penting ya, underline dalam Islam tentang wanita. Jadi wanita itu sangat dimanusiakan dalam Islam dan sangat dimuliakan. Kemudian seorang wanita itu memiliki kedudukan yang layak, ya. Jadi jangan merasa rendah diri ya karena seorang wanita. Karena seorang wanita itu memiliki kemuliaan yang tinggi di dalam Islam ini. Kemudian yang ketiga, Islam mengangkat martabat wanita dari apa? Perbudakan jahiliyah. Ya, jadi kita itu punya martabat, punya iffah, ya. Jadi jangan sampai kita menghambakan diri terutama dalam urusan dunia sampai tidak punya harga diri. Kita ini punya iffah, punya harga diri seperti itu. Karena Islam memuliakan kita. Kemudian kemuliaan dan kehormatan wanita ini ada pada apa? Keterikatan wanita tersebut terhadap bimbingan syariat. Jadi semakin kita taat ya kepada syariat, semakin kita itu mengikuti bimbingan syariat dengan benar, maka kemuliaan dan kehormatan yang kita dapatkan. Contoh ya, seperti berhijab. Ya, berhijab ya, itu sebenarnya kalau kita lihat ya secara lebih dalam, berhijab itu sangat menguntungkan para wanita. Karena apa? Menutup aurat dan membuat kita memiliki izzah, ya, harga dirinya lebih tinggi, ya, seperti itu. Kemudian misalkan kita bertutur kata yang berakhlakul karimah. Jadi kita kalau bicara itu enak didengar, ya, lemah lembut. Kemudian kita tidak bermudah-mudahan dalam berkata kasar dan seterusnya. Nah, itu menaikkan izzah, menaikkan derajat kita sebagai wanita. Seperti itu ya. Maka jika wanita yang meninggalkan syariat, ya, wanita yang menjauhi agama, maka dia akan kembali menjadi rendah. Seperti apa? Pada zaman jahiliyah. Mereka akan diperbudak oleh dunia, mereka tidak memiliki harga diri, mereka terpuruk, ya. Jadi wanita yang merasakan keterpurukan, kerendahan diri, ya, dan dia sama sekali tidak bisa membanggakan dirinya sebagai wanita, maka berarti dia jauh dari agama, seperti itu. Jadi agama adalah tolak ukur. Tolak ukur apakah kita menghargai diri kita atau tidak. Gitu ya, Ummahat ya. Jadi kalau kita pengen jadi perempuan yang memiliki izzah, ya, orang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, maka hargailah diri kita dengan apa? Terus melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itu ya.
Nah, baik. Sekarang Ana akan fokus membahas tentang hak wanita sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Nah, boleh nanti di-sharing sama suaminya ya. Semoga bisa menjadi apa ya kebaikan insya Allah dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Baik. Kita mulai dari hak yang pertama. Hak yang pertama, ya, haknya istri itu hakun nafkah. Ya, jadi dia punya hak untuk dinafkahi, hak nafkah. Nah, jadi kewajiban suami ya memberikan nafkah terhadap istrinya itu terdapat dalilnya dalam apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah dan ijma' ulama. Nah, dengan ini ya, dengan hak ini maka dia ya istri ini akan mendapatkan apa? Qawamiyah ya dalam rumah tangga. Jika dia diberikan nafkah yang sesuai. Nah, nafkah di sini banyak macamnya ya Ummahat ya. Yang pertama di sini yang paling penting ya meliputi kebutuhan apa? Makan, kemudian minum, kemudian pakaian, kemudian kebutuhan sehari-hari, ya, termasuk di sini tempat tinggal dan nafkah batin. Jadi ini adalah nafkah-nafkah yang wajib, ya, wajib ditunaikan oleh para suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada haji wada, ya, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka istri itu memiliki hak yang wajib kalian tunaikan, yaitu memberi rizki atau nafkah tadi dan pakaian kepada mereka secara ma'ruf seperti itu. Nah, ini ragam nafkah, jadi macam-macam nafkah. Kemudian bagaimana dengan kadar nafkah? Nah, kadar ini ya, kadar nafkah ummahati fillah itu dikembalikan kepada urf. Kepada apa? Urf, kebiasaan masyarakat. Jadi jangan sampai kita menaruh kadar nafkah itu berdasarkan ekspektasi, bukan ya, tapi berdasarkan kebiasaan. Nah, masing-masing tempat ini biasanya berbeda, ya, tergantung apa standar ekonominya, ya, dan kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Nah, ini pendapat dari mayoritas ulama. Nah, bagaimana dengan kita memiliki suami yang mampu, suami yang berkecukupan, apa yang wajib ya dia tunaikan kepada kita? Maka yang wajib adalah apa? Kita mendapatkan nafkah seperti masyarakat pertengahan di tempat domisilinya. Jadi ini kadar wajibnya. Selebihnya termasuk ihsan, kebaikan ya yang dianjurkan. Jadi suami yang saleh ummahati fillah dia akan selalu berusaha apa? Menunaikan kewajibannya secara ihsan dan memberikan kebaikan yang banyak kepada istri dan anak-anaknya seperti itu. Jadi bagi suami-suami yang memiliki kecukupan ya mampu memiliki harta yang banyak maka urfnya dia mengikuti kebiasaan masyarakat menengah ya untuk memberi tanggung jawab kepada istri. Nah, bagaimana dengan suami yang tidak mampu? Nah, jika suami tidak mampu, ummahati fillah, ya, maka kewajiban dia itu menafkahi istri dan anak-anaknya sebatas kemampuan. Ya, sebatas kemampuan. Maksud dari sebatas kemampuan di sini ummahat bukan gini ya, suami kerjanya seenaknya terus ngasih sekedarnya padahal dia masih punya duit atau misalnya dia bermalas-malasan ngasihnya secukupnya. Bukan seperti itu. Maksud sebatas kemampuan di sini adalah suami wajib kerja fokus maksimal untuk mencari rizki ya dan memberikan secara maksimal kepada istri dan anak-anaknya. Ya, jadi ini maksudnya kemampuan. Sebatas kemampuan tuh ini maksudnya ya. Jadi bukan seenaknya, senyamannya, semaunya, bukan. Tapi batas maksimal kemampuan suami. Seperti itu ya.
Dan kemudian bagaimana dengan anggota keluarga, istri dan anak-anak dianjurkan untuk apa? Bersabar dan hidup hemat sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nih kita udah ngelihat suami kita kerja benar-benar ya, sungguh-sungguh cari uang misalnya, terus kemudian kita bermudah-mudahan dalam apa? Boros. Misalnya pengen ini beli, pengen itu beli, pengen ini beli, pengen itu beli ya. Anak minta ini langsung dibeliin, anak minta itu. Tidak dilihat urgensi kebutuhan ya. Jadi kita harus tahu sebagai istri mana kebutuhan, mana keinginan. Keinginan anak atau keinginan kita itu belum tentu adalah kebutuhan ya. Kebutuhan kembali lagi seperti tadi ya, makan, minum, pakaian, kebutuhan sehari-hari, ya, tempat tinggal dan nafkah batin. Itu kebutuhan pokoknya. Nah, kalau tetek bengek yang di sebelah-sebelahnya itu biasanya keinginan saja. Nah, ini yang harus kita bisa pilah dan pilih sebagai seorang istri, ya. Kita bertanggung jawab untuk apa? Menjaga harta suami untuk dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya. Baik. Nah, bagaimana dengan wanita yang sukarela tanpa paksaan, yang ridho ya, tidak mau diberi nafkah sama suaminya karena kaya. Misalkan kita jauh lebih kaya daripada suami. Kemudian kita bilang sama suami, udah suami saya nggak usah dikasih duit, saya nggak usah dikasih kebutuhan, saya bisa ngebutuhin semuanya sendiri. Tapi dengan ridho ya, bukan nanti dijadikan bahan omongan, bukan. Tapi memang benar-benar ridho untuk apa ya, menyelamatkan rumah tangga, kemudian pengen memberi sedekah terbaik kepada suami ya dan seterusnya. Maka ketika dalam kondisi ini suami tidak wajib untuk memberi nafkah seperti itu. Harus ada akad ya antara istri dan suami. Istri berakad misalnya bilang suamiku, alhamdulillah saya kaya raya, misalnya lebih kaya raya dari suaminya. Udah kamu nggak usah ngasih nafkah, alhamdulillah Allah berikan saya rezeki yang sangat luas, jadi insya Allah rumah tangga ini saya yang nanggung nafkahnya. Misalnya seperti itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Jadi suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah. Kemudian bagaimana dengan suami yang miskin, kemudian tidak sanggup mencukupi ya nafkah istri dan anak-anaknya ya, sementara sang istri tadi berkecukupan ya. Nah, tadi yang Anda katakan itu adalah anjuran ya, anjuran bukan kewajiban bagi sang istri untuk apa? Menafkahi suami dan anak-anaknya. Jadi anjuran. Kenapa bilang kayak gitu? Karena istri tersebut akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Dua pahala sekaligus. Yang pertama, pahala sedekah atau infak. Yang kedua, pahala menyambung hubungan. Ya, jadi kalau kita pengen tahu ya apa sedekah terbaik itu kepada siapa sih? Kepada keluarga kita. Itu sedekah terbaik. Suami, anak-anak, atau kalau kita suaminya, istri, anak-anak. Itu sedekah terbaik. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu apa ya urutan dari pahala terbaik itu seperti apa agar kita mendapatkan pahala maksimal dalam beribadah. Tayyib. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, beliau menceritakan bahwa Zainab ya, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha datang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah diizinkan, ya, dia berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya engkau hari ini memerintahkan bersedekah. Sementara aku punya perhiasan, lalu aku ingin menyedekahkannya." Namun Ibnu Mas'ud ini suaminya, ya, radhiyallahu anhu, menganggap bahwa dia dan anak-anaknya adalah orang yang paling berhak aku beri sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Shadaqa Ibnu Mas'ud, ya, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim, ya. Benar Ibnu Mas'ud, suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak engkau berikan sedekah. Ya, seperti itu dalilnya.
Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari ya dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha dengan lafaz walaha ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Ya, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Ya, jadi dia istri dapat 2 pahala, yakni pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Ya, jadi 2 pahala untuk istrinya Ibnu Mas'ud ini ya seperti itu. Jadi itu dalil ummahati fillah ya jika kita Allah berikan rezeki yang luas ya melebihi suami, kemudian suami diuji dengan kemiskinan, ketidakmampuan, maka ketika kita bersedekah untuk suami dan anak-anak kita, kita diberikan 2 pahala tersebut yang Allah janjikan ya seperti itu. Bagaimana ummahat jika kita punya suami yang bakhil? Ya, apa bakhil? Bakhil ini pelit artinya ya. Maka hukumnya istri itu boleh mengambil harta suami ya, jika suaminya bakhil. Nah, kalau misalnya suami itu punya harta sebenarnya banyak ya, kita tahu suami ini berduit gitu ya, tapi kok ngasih apa ya kebutuhan rumah tangga kok sulit sekali misalnya, bakhil lah intinya ya. Boleh istri ini mengambil harta suaminya dengan ketentuan ya. Jadi ada peraturannya. Pertama, ya, suami itu tidak menafkahi istri sesuai dengan standar masyarakat pertengahan, padahal dia mampu. Ya, dia memberikan harta seperti orang yang tidak mampu kepada istrinya, padahal dia kaya, seperti itu. Yang kedua, mengambil harta suami itu seukuran nafkah untuk dia. Seukuran nafkah untuk dia dan anak-anaknya. Jadi nggak boleh ngambil berlebihan, ummahat. Jadi nggak boleh ngambil berlebihan. Misalnya kita ngambil untuk memperkaya diri. Nah, ini nggak boleh ya. Ngambilnya secukupnya untuk nafkah. Ya, nafkah dalam rumah tangga tersebut. Terus kemudian yang ketiga, boleh ngambil harta suami jika bakhil dengan cara yang ma'ruf dan tidak memudaratkan suami. Maksudnya gini, jangan ngambil sampai habis semuanya. Ya. Ini namanya bukan mengambil haknya doang ya, tapi berlebihan. Nah ini ya, ini memudaratkan suami. Khawatirnya suami sedang membutuhkan uang atau apapun itu, akhirnya kita mencelakakan suami kita. Atau misalnya uang itu bukan uang milik suami. Kalau misalnya pedagang kan gitu biasanya ada uang modal dan sebagainya. Ya jadi harus bijak ya sebagai seorang istri kalau memang sampai di taraf ini gitu ya. Kemudian yang keempat, aman dari fitnah. Nah, ini syarat-syarat kalau misalkan kita punya suami yang bakhil, terus kemudian kita pengen ngambil hartanya secukupnya untuk anak sama kitanya, ya, maka ini syaratnya. Baik, dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun bintu Utbah ya radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa salawat ya ummahat. Sesungguhnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu laki-laki yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan itu? Ya, beliau bersabda, "Khudhi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi bainik." Ambillah dari hartanya secara ma'ruf, apa yang cukup untukmu dan yang mencukupi anakmu. Seperti itu. Ini dalil ya tentang diperbolehkannya mengambil harta suami secukupnya untuk nafkah istri dan anaknya jika suaminya bakhil. Seperti itu ya. Nah, dengan hak yang kita punya ini, hak nafkah, ya, maka kewajiban suami, ya, kewajiban suami. Jadi pasti ya, kalau ada hak di kita, berarti yang nanggung adalah suami, ya, kewajibannya ada di suami. Maka apa yang harus dilakukan suami? Suami wajib mencari ma'isyah yang halal, usahanya harus halal, ya, dengan cara yang halal. Ya, usaha yang halal, caranya halal,
untuk apa? Menafkahi dirinya dan istrinya dan anaknya. Seperti itu. Dan usaha yang terbaik ya yang harus dilakukan adalah usaha yang paling bermanfaat dan paling bermaslahat baginya sesuai kemudahan dan kemampuannya. Seperti itu. Dan ini tergantung kepada kondisi masing-masing orang tersebut ya. Maka patokannya halal dan baik. Halal dan baik. Ini yang wajib ya diperhatikan oleh para suami ya dan para istri juga jika memang termasuk orang-orang yang berkarir atau usaha ya. Maka yang paling penting setiap kita bermaisha ya, maka wajib mencari yang halal dan baik. Kenapa begitu? Ini sangat mempengaruhi kepada kondisi rumah tangga kita. Kondisi apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi kebanyakan harta yang haram atau syubhat itu membuat rumah tangga itu tidak baik. Rumah tangga tidak baik. Jadi bisa menjadi ujian dengan suaminya atau anaknya atau istrinya ya atau rumahnya atau kendaraannya atau tetangganya. Pokoknya banyak hal yang akan menjadi muskilah jika kita itu mendapatkan harta yang haram untuk apa? Untuk menjalankan rumah tangga seperti itu. Jadi makanya harus fokus kepada uang yang halal dan baik, ya harta yang halal dan baik seperti itu. Ini kewajiban yang sangat penting sekali untuk membuat keluarga kita itu selamat dari api neraka. Dan yang pasti doanya diijabah sama Allah Azza wa Jalla seperti itu. Kemudian ya keutamaan menafkahi istri ya. Jadi para suami ummahati fillah itu harus menanamkan ya dalam diri mereka, dalam hati mereka bahwa nafkah untuk anak dan istri itu sedekah yang paling utama. Ya, sedekah yang paling utama. Selama dia ikhlas ya dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jika memberikan harta ya kepada istri dan anak, maka wajib ya suami ini untuk meniatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas ya, tidak ingin dipuji orang ya, bukan karena pengen apa ya adu-aduan rumah tangga gitu ya sama orang lain, tapi fokus kepada tujuan dan niat yang baik, ikhlas dan mengharap pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan uang yang dia keluarkan untuk nafkah anak dan istri ini adalah uang yang paling afdal, ya, yang paling afdal dan lebih afdal daripada uang yang dia keluarkan untuk jihad fi sabilillah. Jadi derajatnya paling tinggi ya untuk sedekah kepada istri dan anak tadi daripada sedekah untuk apa? Jihad fi sabilillah, seperti itu. Baik, dalilnya apa? Ya, dalilnya dari Tsauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar ya, uang yang paling utama yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk keluarganya. Dan dinar yang dia infakkan untuk kendaraannya fi sabilillah. Kemudian dinar yang dia infakkan untuk teman-temannya berjihad fi sabilillah. Jadi ini dalilnya. Ya. Abu Kilabah rahimahullah ya berkata beliau mulai dengan keluarga. Ya, di sini dalil ini kalau kita perhatikan itu dimulai dari kata keluarga. Seperti itu. Abu Kilabah rahimahullah berkata lagi, laki-laki mana yang lebih agung pahalanya dibandingkan dengan seorang laki-laki yang memberi nafkah kepada keluarganya yang masih kecil-kecil. Dia menjaga kehormatan mereka. Atau Allah memberi kemanfaatan kepada mereka dan memberi kecukupan kepada mereka melalui dia. Ya, jadi laki-laki yang paling agung pahalanya adalah orang yang seperti ini. Orang yang paling bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Seperti itu. Ya, makanya disebut di sini di hadis itu yang pertama ya. Jadi dinarun yunfiku ala iyalih.
Ya, ini yang disebut pertama, diinfakkan untuk keluarganya, seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling agung pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ya, seperti ini. Jadi ini dalil yang sangat jelas, terang, ya. Untuk para suami, ya, mereka wajib untuk menafkahi istri dan anak-anak mereka. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Apabila seorang muslim menginfakkan sebuah nafkah untuk keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi jelas ya, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama, keutamaan apa? Infak, keutamaan sedekah yang secara mutlak, ya. Apabila dia lakukan dengan ikhlas dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Jadi ummahat, kalau suami kita sedang memberikan uang atau harta kepada istri dan anak-anaknya, maka beritahu kepada mereka untuk apa? Niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ikhlas mengharapkan pahala dan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, agar apa? Agar mendapatkan pahala yang sangat utama, yang paling utama, seperti itu. Ya. Jadi banyak para suami itu memberikan hartanya untuk istrinya, tapi mereka itu tidak diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kasus seperti ini, mereka itu tidak mendapatkan pahala. Jadi cuman amalan yang mubah diperbolehkan gitu ya. Tapi nggak dapat pahala, rugi banget ya. Dia udah ngeluarin uang, ngeluarin hartanya untuk suami istri dan anak-anaknya, kemudian tidak diniatkan karena Allah, maka dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat pahala. Dia cuma dapat perkara yang mubah, gitu ya, perkara yang boleh gitu. Nah seperti itu. Maka bagaimana cara ihtisab? Ya, caranya adalah dia memberikan nafkah itu dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan niat menunaikan kewajiban yang diperintahkan. Gitu caranya. Jadi suami itu harus niatnya seperti itu. Menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, ya, karena itu hak istrinya. Kemudian dia mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang terbaik. Ya, pahala yang terbaik seperti itu. Nah, kemudian dosa menyia-nyiakan nafkah istri. Jadi ketika seorang suami ummahati fillah menyia-nyiakan anak dan istrinya tanpa nafkah, ya, lahir dan batin, dengan alasan apapun, ya, misalnya alasan agama atau dakwah atau misalnya apapun itu ya, ataupun alasan duniawi, maka ini termasuk perbuatan dosa. Ya, dosa. Dari Khaythamah rahimahullah berkata, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datanglah Kahraman, penjaga harta atau barang, dan dia pun masuk. Beliau bertanya kepadanya, sudahkah engkau memberikan makanan pokok kepada para budak? Dia jawab, belum. Beliau lalu berkata, pergilah dan segera berikan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutah. Ya, cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menahan makanan pokok dari orang yang dia miliki, budak atau istri. Jadi ini berdosa ya. Jadi jangan dianggap sepele hal seperti ini. Dalam dalil yang lain, ya, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung kebutuhannya. Ya, ini dalil yang menegaskan bahwa hak nafkah bagi istri itu wajib ditunaikan oleh para suami, seperti itu ya.
Baik, ini hak yang pertama ummahat ya. Kemudian kita lanjut ke hak yang kedua seorang istri ya, adalah hakkur riayah. Hakkur riayah. Maksud dari riayah ini artinya adalah penjagaan, pengawasan, pengaturan urusan, perhatian dengan urusan. Ya, ini arti dari riayah maksudnya. Kemudian bagaimana dengan sangkut pautnya dengan hak wanita ya, hak istri yang wajib ditunaikan suami? Maka kita bahas di sini. Yang pertama, menjaga istri dari mara bahaya. Nah, ini ya. Ini tugas para suami, kewajiban para suami, menjaga istri dari mara bahaya. Ya, atau hal-hal yang apa? Menimbulkan rasa takut serta mengawasi istrinya. Ini memang tugasnya suami ummahat ya. Jadi kalau misalkan suami melakukan hal tersebut ya, maka ini menunjukkan bahwa suami harus menciptakan suasana yang aman untuk istrinya. Suasana yang tenang, suasana yang tentram, suasana yang damai dalam rumah tangganya. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, harus menempatkan istri ini di lingkungan yang aman. Ya, jadi misalnya mau beli rumah atau mau pindah rumah atau mau ngapain aja ya, ketika dimanapun ya, maka kewajiban suami itu menaruh istrinya di tempat yang aman. Yang pertama. Yang kedua, memperkerjakan seseorang yang menjaga keamanan rumah dan lingkungan sekitarnya. Satpam atau security, ini kalau udah high class ya. Kalau udah kita punya suami yang Masya Allah, Barakallahu Fik, misalnya dia diberikan luas hartanya, kemudian dimudahkan segala urusannya, maka ketika dia tidak bisa menjaga istrinya, maka ada orang yang diutus untuk menjaganya. Misalnya keluarga istrinya, dan seterusnya. Atau misalkan sampai pakai security, misalnya kalau rumahnya itu nggak aman, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, suami secara pribadi yang menjadi penjaga dan pengawas istrinya. Nah, ini yang paling afdal, yang paling baik. Ya, jadi yang jagain istri itu suaminya, ummahat. Maka betapa sedih sekali ya, zaman sekarang ini mudah-mudahan suami itu menyuruh istrinya keluar rumah sendiri ya, ngapa-ngapain sendiri di luar sana ya, tanpa berpikir tentang keamanan istrinya. Padahal istri itu butuh diamankan, ya, butuh lingkungan yang aman untuk dirinya, seperti itu. Makanya wajib selalu bersama suami, itu yang terbaik. Jadi kita sebagai seorang istri ummahati fillah, jangan bermudah-mudahan juga untuk apa? Pisah dari suaminya. Misalnya ngurus semuanya sendiri, nggak bareng sama suami. Ya, itu kita berarti mencabut rasa aman dari diri kita. Ya, jadi suami itu punya tanggung jawab untuk memberikan rasa aman. Itu ya. Itu yang pertama ya, tentang menjaga istri dari mara bahaya. Ini tugas suami ya umat ya. Kemudian yang kedua, memberi perhatian kepada istrinya. Jadi setelah dia menjaga istrinya dari mara bahaya ya, kemudian dari rasa takut ya. Misal kita kan para perempuan biasanya lebih takut ya kalau misal ada maling kayak atau apa, misalnya gitu-gitu ya. Itu harus diperhatikan sama suami. Nah, setelah itu, maka tanggung jawab yang kedua adalah apa? Memberi perhatian kepada istri. Nah, ini haknya istri nih, ummahat. Jadi antunna, kita semua punya hak untuk meminta perhatian dari suami. Ya, meminta perhatian. Misalkan contohnya mendengarkan ucapannya, dengerin omongan kita ya. Kemudian perbuatannya. Kemudian apa? Mendengarkan masukan istrinya misalnya. Kemudian memberikan waktu ya untuk bersama-sama istrinya. Kemudian apapun ya, pokoknya kebiasaan secara urf ya, adat masyarakat untuk meluapkan bentuk perhatian. Nah, ini yang harus dilakukan para suami kepada para istrinya. Seperti itu. Dan hal tersebut sesuai dengan apa? Kadar kemampuan
dan dalam bimbingan syariat, seperti itu ya. Ini hak yang kedua ya. Kemudian masuk dalam hak ini ya, mengatur urusan rumah tangga yang terkait suami ya. Jadi suami di sini ya, seperti nafkah keluarga misalnya, mencari usaha, mengambil keputusan dan kebijakan, ini urusan suami ummahat ya. Mereka itu wajib mencarikan nafkah untuk keluarganya, mencari usaha, mengambil keputusan dalam rumah tangga, kebijakan-kebijakan dalam rumah tangga, itu kewajiban suami dan itu hak istri untuk menjalankannya. Seperti itu. Nah, kalau urusan rumah tangga yang terkait pekerjaan rumah ya, yang terkait pekerjaan rumah seperti mengurus anak, melayani suami, nah ini tanggung jawabnya istri, gitu ya. Jadi jangan sampai kita bolak-balik. Jadi kita yang mutusin banyak hal di rumah tangga, ngambil kebijakan, nyari duit, terus suami bagian melayani kita, terus ngurusin anak. Ini kebalik. Ini kebalik. Nah, ini yang sering Ana perhatikan, digembar-gemborkan ya dalam media sosial, bahwa dianggapnya suami yang melayani istrinya, mengurus anak, apa segala macam, walaupun dia nggak nyari duit, nggak apa-apa, itu adalah suami idaman. Berarti dia menukar fitrah. Dia menukar fitrah. Dan ini sukses ya membuat para emak-emak nih, kita-kita nih, jadi akhirnya berpikir bahwa oh harusnya suami itu ngurusin semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak ada tugasnya, terus suami suruh ngurus anak, suruh ngurus rumah tangga, suruh ngurus semuanya, masak apa bisa semua. Terus dia suruh nyari duit dan sebagainya. Terus kita bagiannya apa? Gitu ya. Jadi jangan diputar balikkan antara hak dan kewajibannya. Jadi tugas pengambil keputusan di rumah, kebijakan di rumah, nafkah, ya, mencari usaha itu tugas suami, ya. Jadi itu namanya beliau bertugas untuk mengatur urusan rumah tangga, ya, seperti itu. Nah, istri tugasnya apa? Yang tadi melayani suami, ngurus anak, ya. Kemudian kita menjaga amanah yang diberikan oleh suami, ya. Dan itu hak kita. Jadi hak kita itu semua. Seperti itu ya. Nah, kewajiban suami ini ya termaktub dalam hadis warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab pada keluarganya dan ditanya tentang tanggung jawabnya, seperti itu ya. Ini termasuk tanggung jawab para suami ya. Nah, masing-masing pasangan suami istri ini ada tanggung jawab riayah, ada tanggung jawab tadi ya, penjagaan ya, dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan dicampur aduk ya antara suami dan istri, seperti itu. Nah, semakin kita maksimal, semakin kita sempurna dalam menyelesaikan, menunaikan tanggung jawab kita ya, riayah tadi, maka semakin besar pula pahala dan keutamaan yang diperoleh pasangan suami istri tersebut, seperti itu ya. Jadi kalau kita sendiri punya tugas ya menjadi penjaga tadi ya tentang rumah tangga seperti ngurus anak, ngurus suami ya dan seterusnya, itu tanggung jawab kita. Maka hak kita adalah apa? Kita dapat nafkah ya, suami yang ngasih keputusan sama kita, ngasih kebijakan sama kita ya, itu hak kita. Jadi kita diatur sama suami urusan rumah tangga yang seperti itu gitu ya. Maka kalau kita sempurna dalam menjalaninya antara suami dan istri ini, maka pahala akan semakin besar dan keutamaan semakin besar juga, lebih afdal seperti itu. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menunggang unta, paling sayang kepada anak kecilnya, dan paling riayah kepada suaminya pada hartanya. Nah, dalam riwayat Muslim dengan lafaz paling sayang kepada anak yatimnya yang masih kecil. Nah,
Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dua sifat wanita, khususnya wanita Quraisy. Yang pertama apa? Haniyah. Ya, wanita Quraisy itu punya sifat haniyah. Wanita yang menyayangi anak-anaknya yang ditinggal wafat ayahnya. Ini sifat wanita Quraisy. Jadi mereka itu mencurahkan perhatian kepada anaknya, memperbagus dalam mendidik anak-anaknya, dan tidak menikah lagi karenanya. Jadi dia nggak mikirin dirinya, dia fokus ngurus anaknya sampai gede, kayak gitu. Maka ketika misalnya menikah lagi, itu tidak disebut dengan haniyah. Ya. Jadi titel haniyah ini bagi wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya, kemudian dia fokus untuk ngurus anaknya sampai gede, ya, mendidiknya, memberikan perhatian, kasih sayang, ya, memperbagus akhlak-akhlak anaknya, seperti itu. Itu yang dijadikan titik fokusnya. Nah, ini sifatnya wanita Quraisy. Kemudian yang kedua, sifat wanita Quraisy adalah ra'iyah. Ya, mereka memiliki sifat ra'iyah kepada harta suami. Jadi mereka ini menunaikan hak suami pada hartanya. Dengan cara apa? Menjaganya dengan amanah. Mengelola harta suami dengan baik untuk kepentingan nafkah dan lainnya, dan mengamankannya dengan baik. Ya, jadi perempuan yang baik itu dia bisa menjalankan perintah suami itu dengan yang terbaik, dengan cara terbaik, terutama masalah harta. Ya, mereka itu bisa menjadi pengaman yang terbaik tentang harta-harta suaminya, seperti itu. Jadi amanah. Ya, jadi nggak gini, mumpung nggak ada suaminya habisin semuanya, mumpung nggak ada suaminya gini, atau misalnya gimana, ya. Jadi orang-orang seperti itu berarti mereka bukan istri yang memiliki sifat ra'iyah. Dan ini ra'iyah ini suatu hal yang sangat agung, ya, pahalanya sangat besar. Istri yang memiliki sifat ra'iyah, ya, jadi dia amanah kepada harta suaminya, seperti itu, ya. Tayyib. Itu hak kedua sebagai seorang istri, ya. Maka hak ketiga, ya, yang wajib didapatkan oleh istri itu adalah hakut tarbiyah. Hakut tarbiyah. Artinya apa? Di sini menjaga diri dan keluarga dari neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, dimaksud di sini ahli, ya. Ahli di sini dalam ayat ini istri. Ku anfusakum wa ahlikum. Ahli di sini maksudnya istri dan termasuk juga anak-anak. Ya, dalam lafaz nafs anfusakum maksudnya, ya, karena dia adalah bagian dari dirinya. Ya, jadi anak itu masuknya dalam lafaz nafs. Ya. Ahli itu istrinya, nafs itu anaknya, karena bagian dari dirinya suami. Anak itu kan bagian dari suami, ya, karena nasabnya sama, seperti itu. Jadi nasab anak itu bersambung kepada suami, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Hakut tarbiyah ini, ya, harus ditunaikan oleh para suami untuk memberikan hak istri, ya, jaga mereka dari api neraka. Menjaga dari api neraka, ummahati fillah, itu dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, ya, kemudian menjauhi atau meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal, kemudian bertaubat, ya, dari hal-hal yang membuat Allah Azza wa Jal itu murka dan yang mendatangkan azab, seperti itu. Jadi kalau misalkan, ya, istri atau anak-anaknya melakukan maksiat, ya, maka suami itu harus jadi orang pertama, ya, yang mendidik hal tersebut, ya, karena kita punya hak untuk ditarbiyah, dididik, ya. Maka apa yang harus dilakukan, ya, para suami ini harus mengajarkan ilmu, ya, kemudian adab, kemudian memberikan bimbingan agama kepada anak dan istri.
Ya, termasuk apa? Memerintahkan ya untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal. Ini yang harus dilakukan para suami, seperti itu. Nah, di sini ya diriwayatkan oleh Abdul Razak Al-Firyabi, Sa'id bin Mansur, Abdul bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, serta Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ayat di atas. Jadi beliau menafsirkan ayat tersebut, ajari diri kalian dan keluarga kalian perkara kebaikan, serta ajari mereka tentang adab. Nah, ini ya pesan para salafus saleh. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Jarir rahimahullah dan Ibnu Munzir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata apa? Kerjakan ketaatan kepada Allah. Nih ya, kerjakan ketaatan kepada Allah. Waspadailah kemaksiatan kepada Allah. Waspadai. Ya, jadi harus waspada. Dan perintahkan keluarga kalian berzikir. Niscaya Allah akan selamatkan kalian dari neraka. Ya, seperti ini. Ini pesan-pesan dari para salafus salih kepada para pemimpin rumah tangga. Ya. Kemudian berkata Al-Qiyah rahimahullah, wajib atas kita mengajari anak-anak dan istri kita bimbingan agama dan kebaikan, serta perkara adab yang diperlukan. Nah, seperti ini. Jadi ini hak istri ya. Jadi antuna punya hak untuk ditarbiyah, dididik oleh suami. Nah, hak istri yang wajib ditunaikan suami, ya, di samping memenuhi kebutuhan jasadiyah, maksudnya seperti makan, minum, rumah, dan seterusnya, ya, juga memenuhi apa? Kebutuhan rohaniyah, ya, yaitu apa? Tarbiyah tadi, ya, pendidikan akidah yang benar, ya, pendidikan akidah yang benar, tarbiyah tentang ibadah, tentang amal salih, ya, seperti misalkan salat, puasa, ya, amal kebaikan yang lain. Nah, ini ya. Dan yang paling penting juga adalah apa? Tarbiyah tentang apa? Akhlak dan adab. Ya, karena banyak sekali istri itu yang sangat butuh tentang ilmu ini, tentang akhlak dan adab. Mungkin dia, masya Allah, dari sisi amal solih, ya, hubungannya dengan Allah dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, sedekahnya dijaga, tapi dia punya akhlak yang qabih, yang buruk. Nah, ini butuh dididik. Siapa yang didik? Suaminya, seperti itu. Nah, di bab tarbiyah ini juga termasuk mencegah istri, ya, kita ini untuk apa? Melarang dari kekufuran, ya, meninggalkan kekufuran, kemudian apa? Kesyirikan, kemudian kebid'ahan, kemudian paham yang menjauhkan kita dari Islam, radikal, ya, kemaksiatan misalnya, kefasikan. Nah, ini. Dan banyak akhlak dan adab yang tercela. Nah, ini yang harus terus ditekankan oleh para suami untuk mendidik istrinya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu apa ya, di dalam rumah tangga itu banyak memaklumi kondisi misalnya istri dan anak-anak yang memiliki akhlak dan adab yang buruk. Nah, ini yang terjadi saat ini. Dianggapnya nafsi-nafsi. Tidak ya. Suami akan bertanggung jawab pada istrinya. Suami akan bertanggung jawab pada anaknya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita merasa akan terlepas atau berlepas diri, bermudah-mudahan berlepas diri dari lingkungan keluarga kita. Ya, jadi kalau ada maksiat di rumah, ya, keluarga yang dalam kondisi futur, melakukan kemaksiatan, kekafiran, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, seperti itu. Wajib untuk menjadi pendidiknya, seperti itu ya, Umar ya. Tayyip. Kayak tadi contohnya kita kan punya kewajiban untuk mendidik anak kita. Otomatis kita juga harus belajar dong ya. Jadi kalau kita mau didik anak, gimana caranya kita bisa didik anak? Ya, kita harus belajar. Kita harus mentarbiyah diri kita sendiri. Ya, bagaimana keilmuan kita? Bagaimana sholat kita? Apakah sudah sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalkan, ya,
atau wudhu, ya, dari hal-hal yang seperti itu yang penting, ya. Atau misalkan tentang akhlak dan adab, bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana adab kita kepada orang tua kita, ya, kemudian saudara kita dan seterusnya. Nah, hal ini maka akan sangat berpengaruh kepada tarbiyah kepada anak kita, seperti itu, ya. Baik. Bagaimana jika suami mampu secara ilmiah untuk mentarbiyah istrinya, maka dia harus langsung mentarbiyah istrinya. Ya, jangan sampai istrinya sibuk belajar di luar, ya, padahal suaminya ulama. Ya. Harusnya suami yang mentarbiyah istrinya, seperti itu. Kalau misalkan suaminya tidak mampu, suaminya juga orang awam, sama-sama juga belajar, maka apa yang harus dilakukan? Maka suami harus memfasilitasi istri, ya, misalnya kajian bareng, ya, datang ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah ilmu, membaca-baca buku ilmiah, ya, kemudian dibahas gitu, ya, antar suami istri ini, ya. Jadi akhirnya sama-sama saling berusaha untuk menyelamatkan dari api neraka, seperti itu, ya. Baik. Kemudian bagaimana ragam tarbiyah? Ya, ragam tarbiyah. Tarbiyah istri dan anak ini, ya, hal yang sangat penting ummahat, ya, dan lebih penting daripada nafkah. Ya. Ini harus diperhatikan oleh para suami, ya. Tarbiyah istri dan anak, terutama masalah din, itu lebih penting daripada masalah nafkah. Karena tarbiyah ini, ya, terkait kepada apa? Yang pertama, kewajiban beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau istrinya belum bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang akan ditanya pertama itu suaminya. Kemudian yang kedua, upaya menggapai keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang berilmu, orang-orang yang belajar menuntut ilmu syar'i, maka dia akan mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Dan ini merupakan tanggung jawab suami untuk mendidik istrinya. Kemudian din, ya, ilmu din itu adalah kunci suksesnya rumah tangga. Ya. Jadi kunci sukses rumah tangga ummahat bukan kaya raya, tapi ilmu din. Ya. Ilmu yang benar, agama Islam yang benar, dijalankan sesuai syariat dalam hidup, maka itu adalah kunci suksesnya rumah tangga. Seperti itu. Baik. Kemudian tumbuh kembang anak keturunan menjadi orang solih, ya. Jadi children see, children do, ya. Itu pepatahnya kayak gitu, ya. Jadi kalau misal anak kita melihat suami istri ini kufu dalam sisi agama, din, ya, upgrade diri, ya, fokus untuk memperbaiki kekurangan, muhasabah, oh saya kurang nih di ilmu agama nih, saya kurang benar dalam sholat misalnya, oh benerin sholatnya. Nah anak kita tuh akan lihat, ya. Atau misalkan dalam bacaan Quran, saya ini masih kurang nih, saya harus benerin nih. Anak kita itu akan lihat. Dan itu yang akan menjadi tumbuh kembang mereka. Kalau pengen anak kita menjadi orang-orang yang salih dan salihah, maka kita wajib harus jadi orang tua yang salih dan salihah. Seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah tarbiyah ini adalah masa depan di hari kiamat. Masa depan kita, ya. Jadi tarbiyah yang benar, tarbiyah yang baik, maka ini akan menjadi masa depan yang indah di hari kiamat nanti. Ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Kita sebagai suami dan istri ini tidak saling menghujat, tidak saling memaki, tidak saling menyalahkan di hadapan Allah, tapi kita kufu. Ya, karena kita berusaha untuk apa? Sama-sama memperbaiki diri, sama-sama belajar ilmu syar'i, kemudian sama-sama mendidik anak kita untuk terus belajar ilmu syar'i, seperti itu. Maka di hadapan Allah kita akan menjadi benar-benar keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itu, ya. Baik. Nah, terkait tarbiyah ini ummahati fillah, ya, suami itu diizinkan untuk menghukum istri, anaknya, ya, secara syariat jika mereka melanggar larangan agama
atau tidak menaati suami dalam hal melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan agama. Tapi ada ketentuannya ya umat ya. Jangan asal hukum. Jadi di sini hukumannya apa? Pertama harus ringan. Yang kedua tidak boleh melukai. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada kemudorotan. Kemudian yang keempat itu jika diperlukan saja. Ya, kalau udah melampaui batas anak sama istrinya, baru hal ini dipilih menjadi jalan terakhir seperti itu. Kemudian dalam bab tarbiyah ini ummahati fillah wajib harus ada apa? Ta'awun. Ya, tolong menolong antar pasangan suami istri dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Nggak bisa kalau misalkan cuma salah satu, nggak bisa. Harus keduanya saling tolong menolong. Ya, jadi kalau istrinya salah, suaminya ngingetin, suaminya salah, istrinya ngingetin terus begitu sampai akhir hayatnya seperti itu. Dan ini juga harus dilakukan ta'awun ini ketika pasutri ini mendidik anak. Ya, jadi harus bareng didiknya, nggak ada gini. Oh, tugas didik anak tugas ibunya atau tugas didik anak tugas bapaknya, nggak bisa begitu. Harus bareng, harus sama-sama. Karena anak itu butuh dua sosok, ayah dan ibu, mama dan baba, ya seperti itu. Jadi nggak bisa misalkan kita hanya satu sosok yang muncul di kehidupan anak dan mendidik mereka. Tidak bisa seperti itu. Harus keduanya. Dan ini butuh ta'awun, tolong menolong antara suami dan istri. Dan sama-sama menyadari bahwa tarbiyah ini adalah hal yang utama dalam rumah tangga. Ya. Hal yang utama lebih penting daripada apa tadi? Nafkah. Daripada nafkah. Nafkah jasadiyah tadi. Seperti makan, minum, ya, rumah, dan seterusnya. Jadi kadang mungkin ini yang butuh kita refleksi lagi, muhasabah lagi ya. Dalam rumah tangga kita, yang kita fokuskan tuh hanya urusan jasadiyah. Kalau kita lihat ya, makannya anak gimana, minumnya anak gimana, airnya gimana, tidurnya gimana. Ini jasadiyah. Kita nggak mikirin rohaniyahnya mereka. Ya, apakah mereka sudah mengenal Islam dengan baik? Apakah mereka mengenal Allah Azza wa Jalla? Apakah mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini PR orang tua, ya. Jangan let it flow gitu ya. Kalau urusan agama udah let it flow aja. Nggak bisa, harus dididik dari kecil, ya, gitu. Jadi yang let it flow itu malah rizki, jangan dibalik. Ya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai orang tua, sebagai istri. Ya, kita punya hak untuk ditarbiyah suami. Jangan ngamuk kalau ditarbiyah suami ya. Ini hak kita, harusnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika suami menunaikan haknya, mereka mentarbiyah kita dengan baik, ya. Mereka menyampaikan ilmu agama kepada kita dan seterusnya. Ini harusnya kita sambut dengan gembira bahwa mereka itu menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Seperti itu ya. Jadi penting sekali ummahati fillah ini diperhatikan tentang apa? Ta'awun. Tolong menolong ya dalam mentarbiyah anak-anak. Ya. Di sini termasuk dalam keumuman ayat ya, antuna pasti dengar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Jadi ini termasuk dalam keumuman dalil ini Al-Maidah ayat 2 ya, tentang tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi wajib ya ummahat ini kita jadikan rasa bersyukur ketika suami itu mendidik kita ya, mentarbiyah kita karena itu adalah hak kita. Seperti itu ya. Itu materi hari ini ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan materi selanjutnya dalam buku ini, dalam pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Ana kembalikan ke moderator, tafadhali. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas materinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi semua ummahat yang hadir siang hari ini.
Sudah masuk beberapa pertanyaan, Ana bacakan langsung Ustazah. Ada pertanyaan dari Fulanah. Beliau bertanya, Ustazah izin bertanya, Ana wanita yang ditinggal meninggal oleh suami Ana 4 bulan yang lalu. Usia pernikahan kami Februari nanti menginjak 3 tahun. Ana sendiri ditinggal meninggal abah Ana di umur Ana yang masih 4 tahun. Lalu sekarang di umur Ana yang 22 tahun, Allah mengambil suami Ana juga. Qadarullah. Pertanyaan Ana, bagaimana Ana menyikapi rasa ketabahan, keikhlasan, keridhaan Ana di umur Ana yang masih segini? Sudah berkali-kali Ana alihkan ke hal yang positif, seperti ikut kajian online dan lain-lain, tapi Ana masih suka teringat dan masih suka menangisi suami Ana. Syukron, jazakillah khair, wa barakallahu fiik, Ustazah. Tafadhali, Ustazah. Masya Allah ya, Masya Allah, la quwata illa billah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tayyib, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kedudukan tertinggi ya kepada suami anti dan abah anti ini. Insyaallah, biidznillah ta'ala, semoga Allah berikan firdausil a'la ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti Allah kuatkan hatinya ya, pasti nggak mudah ya ditinggal oleh dua orang kesayangan ya, dua orang kesayangan, ayahnya terus kemudian suaminya dalam usia yang masih sangat belia ya, 22 tahun. Ujian nanti ini, Masya Allah. Tapi ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan ujian ya, itu yang memecahkan kepala kita, itu nggak mungkin. Pasti kita bisa ngelewatin itu, walaupun sulit, walaupun berat, walaupun sangat ya menguras emosi ya, menguras hati, perasaan dan seterusnya. Yang terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah apa? Bersabar ya. Ana mungkin ini kata-kata yang kok gini-gini terus ya kata-kata ya. Tapi memang itu solusi yang terbaik. Sabar. Sabar di sini ya bukan diam, bukan sabar ngeratap gitu, bukan. Sabar di sini bergerak. Bergerak ya. Jadi jangan sampai waktu kita dihabiskan untuk meratap tadi. Walaupun Ana nggak bilang ini kondisi yang mudah, ini sangat sulit ya, karena 22 tahun ayah meninggal, suami meninggal. Qadarullah wa ma syaa fa'al, nikah baru 3 tahun. Semoga Allah berikan anti jodoh kembali yang jauh lebih baik, yang bisa memberikan kebahagiaan sama anti fid dunya wal akhirah insyaallah. Sabar tadi, bergerak tadi, maka yang harus dilakukan adalah apa? Banyak beramal salih. Kemudian apa? Berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan sampai terlintas dalam pikiran kita seperti misalkan seperti ini ya. Kayaknya sial sekali ya, orang yang dekat sama saya ini pasti mati misalnya. Pikiran-pikiran seperti itu. Atau misalkan pikiran, Allah kok gini banget ya, orang-orang yang saya sayang kok diambil semua misalkan. Atau gak adil kayak gini. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kata-kata seperti ini, walaupun ini terucap dalam kondisi kita mungkin emosi, kita mungkin kondisi terpuruk, ya. Nah, ini harus dikendalikan. Dikendalikan dengan kata-kata apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Jadi kita harus kuatkan hati kita ini yang lemah ini, apalagi kita perempuan ya. Kuatkan dengan kata-kata itu, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita selalu memuji Allah dalam setiap keadaan kita. Mau sedih kayak, mau seneng kayak, mau susah kayak, mau alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini terus kita ucapkan agar kita terus bersyukur sama Allah. Apa rasa bersyukur kita? Sama Allah kita masih disibukkan dengan amal salih. Jadi apa? Nanti pahala yang anti buat akan mengalir kepada suami anti, kepada ayah anti, ya.
Jadi itu yang harus kita lakukan, perbanyak amal sholih, ya, perbanyak amal sholih. Kajian online bagus ya, tapi kalau bisa offline aja. Kalau bisa ada yang offline, datang juga yang offline. Jadi dapat online, dapat offline. Itu baik. Terus kemudian sibukkan diri kita dengan Al-Qur'an, ya. Baca Quran, ngafal Quran, ya. Apalagi masih muda ya, 22 tahun, coba sibukkan dengan hafalan Quran tadi, hafalan Quran. Jadi perkuat hafalan. Kalau memang sudah punya hafalan Quran, udah hafidhah misalnya, perkuat hafalannya dengan terus menguatkan hati, ya, dan terus berhusnudzon kepada Allah, ya. Semua musibah itu pasti ada hikmahnya, seperti itu ya. Dan Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi ya Allah, mudah-mudahan kita ini diberikan balasan yang lebih baik lagi, ya, lebih baik dari apa yang kita punya sekarang, seperti itu. Jadi misalkan Allah berikan anti jodoh atau harta atau apapun, ya, yang terbaik, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada anti ini, yang penanya ini, ya. Semoga Allah kuatkan hati anti, ya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam hidup anti, insya Allah, dan insya Allah semoga ini menjadi takdir-takdir yang memberikan hikmah yang besar di kemudian hari, karena anti masih muda ya, 22 tahun. Ya, ini Masya Allah masih perjalanannya panjang, dan gunakan untuk terus beramal salih. Jangan sampai kita futur karena kesedihan kita, akhirnya kita meninggalkan agama ini. Waliyadzubillah. Ya, fokus kepada agama Allah Azza wa Jal, fokus kepada Allah Azza wa Jal. Ya, yaitu dunia, ya. Dunia, harta, anak, suami, orang tua, ini semua dunia. Dunia itu fana, dunia itu akan meninggalkan kita. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Seperti itu ya. Jadi fokus saja, fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi jangan sampai karena kesedihan yang bertubi-tubi akhirnya membuat kita kehilangan fokus. Kita lupa apa yang sebenarnya Allah berikan amanah kepada kita, ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi kita itu sama Allah dikasih tugas, misi itu beribadah. Itu yang harus kita ingat-ingat terus. Kita fokuskan diri kita untuk itu ya, jangan sampai kita melupakan hal tersebut, seperti itu ya. Bersabar, berhusnudzon kepada Allah, perbanyak amal saleh. Memang ibunya masih ada, fokuskan kepada berbakti kepada orang tua ya, kepada ibu. Ya, kalau memang ibunya masih ada. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah jaga anti dimanapun berada, dan semoga ini menjadi hikmah ya dan manfaat yang besar di kemudian hari untuk anti dan keluarga, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga terjawab, Ukti. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada anti. Ana lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ummu Zubair dari Tangerang. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustazah. Izin tanya, menurut medis kan usia 35 tahun ke atas itu wanita sudah beresiko tinggi kalau hamil lagi. Apakah kita boleh membatasi jumlah anak saat sudah punya 2 anak dan usia sudah 35 tahun? Kapan kita boleh cukup membatasi anak tanpa ada penyakit atau kegawatan lain? Yang kedua, Ana pernah dengar kajian Syekh Ustazah kalau saat berhubungan mengeluarkan sperma di dalam itu adalah haknya istri. Istri berhak juga menikmati sperma suami dengan ejakulasi di dalam. Itu makanya kalau mau azal harus seizin istrinya. Sementara suami nggak mau keluarin di dalam karena takut hamil lagi. Suami tidak percaya dengan KB kalender dan masa tidak subur istri yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengeluarkan di dalam. Kalau begitu bagaimana Ustazah? Apakah istri juga harus ridho saja? Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustazah.
Tayyib. Tadi pertanyaan pertama dia apa? Afwan, Ukti. Yang pertama, menurut medis usia 35 tahun ke atas wanita sudah beresiko tinggi kalau hamil lagi. Apakah boleh membatasi jumlah anak saat sudah punya 2 anak dan usia sudah 35 tahun? Dan kapan kita boleh cukup membatasi anak tanpa ada penyakit atau kegawatan lainnya? Tayyib, tayyib. Ya. Tayyib, ini kan menurut medis ya Ummahat ya. Jadi gini ya, menurut medis itu prediksi. Jadi prediksi mereka. Jadi belum tentu itu benar ya. Belum tentu itu terjadi pada diri kita gitu ya. Jadi biasanya mereka melakukan itu karena sampel dari beberapa orang misalnya ya seperti itu. Jadi nggak semua perempuan itu mengalami hal tersebut ya. Mungkin Antuna bisa dengar mungkin di sekitar Antuna masih hamil lahiran umur 40 bekher aja nggak ada masalah. Jadi fokusnya di sini bukan kepada apa namanya? Fokus kepada tadi ya medis. Kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu yang dimiliki istri sehingga jika dia punya anak maka membahayakan dirinya. Maka itu boleh kita membatasi anak. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada kemudaratan, ya, tidak ada kemudaratan yang menimpa istrinya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan nggak ada apa-apa, istri suami bekher ya, khair, nggak ada masalah, yang sehat-sehat aja gitu ya. Terus kemudian membatasi anak karena udah usia 35 nggak bisa gitu ya. Dalam Islam nggak boleh kayak gitu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bangga dengan jumlah umatnya yang sangat banyak. Nah, gitu ya. Jadi jadilah orang-orang yang ingin membanggakan Rasulullah, bukan ingin apa namanya terfokus hanya kepada dunia ya. Jadi gini, ketakutan ketika punya banyak anak apa? Misalkan tentang ekonomi ya atau apapun itu urusan dunia. Dan kita harus yakini dalam hati bahwa setiap anak membawa rizkinya masing-masing. Ya, setiap anak akan membawa rizkinya masing-masing. Jadi yang harus kita lakukan apa? Berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah, ya. Fokus berhusnudzon kepada Allah, ya, dan jalani aja. Ya, takdir yang sudah dituliskan untuk kita. Seperti itu ya. Jadi jangan mendahului Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kayak oh umur 35 tahun kita beresiko kalau hamil. Itu kayak doa bener nggak sih? Jadi kayak kita ngedoain diri kita nanti kita kalau hamil ada sesuatu yang terjadi. Jangan seperti itu ya. Ini takdir yang belum dilewati. Jangan mendahului Allah Azza wa Jalla. Kecuali memang ada penyakit bawaan ya yang membuat kita jika kita hamil misalnya maka akan terjadi begini. Nah, itu ya. Jadi itu kasus berbeda. Kalau misalnya bekher nggak ada masalah maka hal ini tidak diperbolehkan. Apalagi anaknya baru 2 ya, bukan sudah 2 tapi baru 2 ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu urusan seperti ini ya, sebenarnya ini harus dibicarakan antara suami dan istri. Ya, jadi tidak bisa misalkan kita bahas secara publik gitu ya. Jadi ini harus dibahas antara suami dan istri dan sampaikan bahwa memang dalam hubungan itu hak kepuasan istrinya, tapi suami juga punya hak untuk menentukan mana yang mudarat ataupun tidak, seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi harus dibicarakan bersama, tidak bisa diputuskan sepihak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan takut-takutannya karena kalau KB kalender atau masa subur dan sebagainya. Kalau misalkan takut seperti itu ada KB kayak IUD ada ya, ada juga yang KB eksternal ya. Jadi banyak sebenarnya wasilah, nggak harus apa namanya ya, harus dipersulit gitu ya. Jadi intinya fokuskan kepada diskusi dan yang itu tadi nggak usah takut punya anak. Kenapa sih takut punya anak? Karena bingung. Karena punya anak itu ya, punya anak itu ummahati fillah, investasi terbaik dalam dunia ini. Ini harus mindset yang dirubah. Jangan takut punya anak, biasa aja. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak pasangan suami istri yang pengen punya anak sampai ngeluarin ratusan juta, sampai miliar. Ya. Misalkan Allah mudahkan kita punya anak, berarti kita
al-wadudul walud. Ya, jadi kita itu rahimnya itu disukai untuk punya anak sama Allah Azza wa Jal. Kenapa hal ini jadi dijadikan kesedihan ya? Jadi kita harus kuatkan lagi keimanan kita, berhusnudzon kepada Allah bahwa anak itu investasi terbaik ya untuk akhirat kita ya. Kita nggak tahu dari anak-anak kita ini mana yang akan mengangkat kita dari ahli neraka nanti, dari neraka nanti ya. Mana anak-anak kita ini yang akan menjadi orang-orang salih dan salihah. Kita nggak tahu. Jadi jangan menjadi Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita kayak ngatur harus gini, ini kayak jadi Allah Azza wa Jalla ya. Yang tugas ngatur tuh Allah, kita nih hamba. Fokus menjadi seorang hamba. Jangan menempatkan diri menjadi seorang khalik, ya, pencipta. Yang nyiptain bayi dalam rahim itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, qaddarallahu wa ma syafa'al. Semua itu takdir. Nggak bisa. Banyak orang udah pakai pengaman sampai 3, 4, tapi kalau udah waktunya punya anak. Ya. Dan banyak orang yang nggak pakai pengaman, yang usaha sana sini, tapi kalau udah waktunya nggak punya anak. Ya. Jadi fokusnya di situ ya. Kuatin lagi imannya. Ya, tauhid tentang apa? Allah Ar-Razzaq. Allah itu para memberi rezeki. Ya. Kemudian kita kuatkan juga hati kita bahwa apa? Kalau udah Allah ngasih anak kita banyak, berarti kita mampu. Kalau Allah ngasih anak kita sedikit, berarti itu rezeki kita di dunia. Seperti itu ya. Jadi fokuskan menjadi seorang hamba. Fokuskan menjadi seorang hamba. Jangan berusaha menjadi seorang khalik. Karena ummahati fillah ini akan berakibat fatal. Jangan sampai Allah mencabut nikmat ya karena kita kufur nikmat. Anak itu nikmat ummahat. Anak itu rizki. Jangan sampai Allah cabut kenikmatan itu karena kita tidak bersyukur. Karena kita kufur, kita merasa kayak anak itu beban, anak itu ini segala macam, akhirnya Allah cabut kenikmatan itu dan akhirnya kita menyesal di akhir nanti. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi fokus untuk menjadi seorang hamba. Apa seorang hamba tugasnya? Beribadah kepada Allah dan menjalani takdir sesuai yang Allah tuliskan untuk kita. Ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Terkait pertanyaan barusan, Ustazah, ada tambahan. Misalnya suami yang takut punya anak lagi, Ustazah, bagaimana cara ngasih taunya terkait ilmu ini? Dan kalau suami ingin bersenang-senang dulu dengan istrinya, makanya dijeda punya anaknya, bolehkah Ustazah? Ya, Tayyib. Makanya kalau mau disampaikan, sampaikan aja sesuai dengan yang isi tadi. Kalau memang niatnya karena pengen bersenang-senang dengan istri ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya bersenang-senang sama istri itu harusnya kan nggak azal ya. Jadi kontradiktif ya. Jadi maksudnya fokusnya gini, berarti harusnya istrinya pakai IUD aja gitu. Jadi atau misalkan apa gitu ya. Adalah banyak ya pilihan dalam urusan begituan sebenarnya ya. Jadi kita fokus aja kepada apa? Intinya tidak menyangkutkan kepada urusan tauhid. Ya, karena memang banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang nggak pengen punya anak karena urusan tauhid. Masalah apa? Rizki. Masalah apa? Kemampuan diri dalam memegang anak. Ya, jadi mereka lupa bahwa ada Khalik di atas sana yang menjamin itu semua. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dibicarain lagi sama suami, sebenarnya apa sih kekhawatiran beliau kenapa tidak ingin punya anak. Kalau misalkan cuma karena pengen pacaran tadi, ya bisa pakai cara yang lain seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib. Semoga terjawab Ummu Zubair. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Fulana. Ustazah, apa hukumnya ketika anak bekerja di instansi pendidikan dan ada ikhtilaf? Anak bekerja di instansi pendidikan dan ada ikhtilat di sana kadang-kadang karena suami qadarullah belum mampu memenuhi kebutuhan. Mohon nasihat untuk anak, Ustazah. Silahkan, Ustazah.
Silahkan Ustazah. Afwan. Baik, jika dalam kondisi seperti ini, maka yang dianjurkan adalah keluar sebenarnya. Karena memang ikhtilat itu kita bisa katakan sekarang 95% ya dari pekerja kantoran yang ikhtilat, ya orang yang bekerja secara ikhtilat, maka mereka ada hal-hal yang merusak agama mereka, contohnya perselingkuhan, zina, ya. Kemudian apapun itu akan terjadi, ya. Akhirnya apa? Rumah tangga yang menjadi taruhan seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka keluar. Bagaimana jika belum bisa keluar, Ustazah? Maka lihat apakah di situ kita masih bisa menyelamatkan diri atau tidak. Ya, tapi biasanya itu tidak. Karena semua hal itu di sana akan tercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi makanya akan banyak kemudorotan yang ditimbulkan. Contoh, ya, kalau kita misalnya ikhtilat kerja, ya, maka minimal itu ada rasa banding-bandingin antara suami dan suami orang. Itu minimal biasanya. Atau misalkan ada kondisi seperti jengah di rumah lebih nyaman di tempat kerja. Atau misalkan ada ketidakpuasan dalam rumah tangga kita, akhirnya membandingkan dengan, oh kayaknya fulan lebih, Masya Allah, bla bla bla, seperti itu. Jadi itu yang akhirnya ya syaitan membuat itu manis dan akhirnya apa? Merusak pernikahan kita. Dan itu mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Kita keluar dari tempat tersebut. Jadi menurut Ana, ahsan, mulai mencari lowongan kerja yang menyelamatkan agama dan diri. Seperti itu. Jadi mendapatkan, bisa mampu untuk menyelamatkan agamanya dan mendapatkan nafkahnya. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Thayyib. Pertanyaannya sudah habis. Alhamdulillah, semua sudah terjawab oleh Ustazah. Alhamdulillah. Mungkin Ustazah ada tambahan sebagai penutup, Ustazah, atau langsung ditutup saja? Baik, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya, kajian hari ini sudah selesai. Semoga Allah berikan kita semua keberkahan, kemudian bisa menjalankan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jal mengangkat kesedihan, ya, mengangkat musibah, mengangkat rasa galau ya dalam hati kita semua, dan memberikan diganti dengan rasa tentram, tenang, dan gembira insya Allah. Afwan jidan jika ada kesalahan dari Ana, ya semoga Allah menjaga antunna semua, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam materi selanjutnya, ya, lanjutan dari hak istri atas suami ini. Insya Allah kita akan ngebahas tentang bagaimana menjaga rumah tangga agar selalu indah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas materi dan waktu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah menjaga anti dan keluarga dan diberikan balasan pahala berjuta kali lipat atas apa yang sudah anti berikan kepada kita semua hari ini. Ana ucapkan juga jazakumullah khairan kepada ummahat yang sudah menyempatkan dirinya untuk bersemangat belajar di kajian kita siang hari ini. Barakallahu fikunna. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua agar kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat, hamba-hamba yang bisa mengisi waktu kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Ana ucapkan jazakumullah khair kepada sponsor kita, yaitu ada Duktur dan Dilre, juga ada dari Little Elma, dan juga dari Demiza, dan juga ada dari Khairin Syar'i. Masya Allah, alhamdulillah mereka sudah mendukung kajian kita. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada semua tim kajian Raudhatus Shalihat dan semua pendukung serta sponsor yang mendukung kajian kita. Ana mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ana hari ini.
Semoga Allah mengampuni Ana. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang berikutnya. Semoga Antuna tetap bersemangat untuk hadir. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.